Kitab Kejadian pasal 41. Mimpi Fir'aun. 2 tahun kemudian, Fir'aun bermimpi dan dia tampak sedang berdiri di tepi sungai. Lihatlah, dari sungai muncul 7 ekor sapi betina yang kelihatan bagus dan tambun badannya. Mereka merumput di rumput rawa. Kemudian, lihatlah, dari sungai muncul 7 ekor sapi betina lainnya yang kelihatan buruk dan kurus badannya, dan berdiri dengan sapi-sapi lainnya di tepi sungai itu. Kemudian sapi-sapi yang kelihatan buruk dan kurus tubuhnya itu memakan ke-7 ekor sapi yang kelihatan bagus dan tambun. Lalu Fir'aun pun terbangun. Setelah itu Fir'aun tertidur dan bermimpi untuk kedua kalinya. Tampak 7 bulir gandum yang bernas dan bagus muncul dari satu tangkai. Lalu lihatlah, 7 bulir gandum yang kurus dan menjadi rusak karena angin timur muncul sesudahnya. Bulir-bulir gandum yang kurus itu menelan ke-7 bulir gandum yang bernas dan berisi. Kemudian Fir'aun terbangun dan ternyata itu adalah suatu mimpi. Pada pagi harinya, rohnya gelisah. Karena itu, dia menyuruh dan memanggil semua ahli sihir Mesir beserta semua orang bijaknya. Kemudian Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi tidak ada satupun yang mampu menafsirkannya bagi Fir'aun. Yusuf menafsirkan mimpi Fir'aun. Kemudian kepala juru minuman berkata kepada Fir'aun, katanya, "Pada hari ini aku teringat akan kesalahanku. Fir'aun pernah murka kepada hamba-hambanya dan memasukkanku ke penjara, di rumah kepala para pengawal, yaitu aku dan kepala juru roti. Pada satu malam, kami bermimpi suatu mimpi, yaitu dia dan aku, masing-masing bermimpi menurut arti mimpinya sendiri. Di sana ada seorang pemuda, orang Ibrani, hamba dari kepala para pengawal. Kemudian kami menceritakannya kepadanya, dan dia menafsirkan bagi kami mimpi kami itu. Seperti yang ditafsirkannya bagi kami, yaitu dia mengembalikanku kepada kedudukanku, sedangkan juru roti itu digantung." Kemudian Fir'aun menyuruh orang memanggil Yusuf, dan dengan cepat mereka membawanya keluar dari lubang itu. Dia bercukur dan mengganti pakaiannya, lalu menghadap Fir'aun. Fir'aun berkata kepada Yusuf, "Aku bermimpi sebuah mimpi dan tidak ada yang mampu menafsirkannya. Namun aku telah mendengar tentangmu, bahwa kamu dapat mendengar sebuah mimpi untuk menafsirkannya." Yusuf menjawab Fir'aun, katanya, "Bukan aku. Allah yang akan memberikan kepada Fir'aun suatu jawaban yang mendamaikan." Lalu Fir'aun berkata kepada Yusuf, "Dalam mimpiku, aku tampak sedang berdiri di tepi sungai. Lihatlah, dari sungai itu muncul 7 sapi betina yang tambun tubuhnya dan kelihatan bagus. Mereka merumput di rumput-rumput rawa. Kemudian tampak 7 ekor sapi betina lainnya yang muncul setelah mereka, yang kelihatan buruk dan kurus. Aku belum pernah melihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Sapi-sapi yang kurus dan buruk memakan ke-7 sapi yang tambun sebelumnya. Ketika masuk ke dalam perutnya, tidak dapat diketahui bahwa mereka telah memakannya, karena mereka tetap kelihatan buruk seperti semula. Kemudian aku pun terbangun. Aku melihat dalam mimpiku, tampak 7 bulir gandum yang bernas dan baik muncul dari satu tangkai. Lalu tampak 7 bulir gandum yang layu, tipis dan rusak karena angin timur yang muncul setelahnya.
Bulir-bulir gandum yang tipis itu menelan ketujuh bulir gandum yang baik. Aku telah menceritakan semua ini kepada para ahli sihir itu, tetapi tidak satu pun yang mampu menjelaskannya kepadaku. Kemudian Yusuf berkata kepada Fir'aun, mimpi Fir'aun adalah satu. Apa yang hendak Allah lakukan telah Dia nyatakan kepada Fir'aun. 7 ekor sapi betina yang bagus adalah 7 tahun, dan 7 bulir gandum yang bagus adalah 7 tahun. Mimpi tersebut satu adanya. Lalu 7 ekor sapi betina yang kurus dan kelihatan buruk yang muncul sesudahnya adalah 7 tahun. 7 bulir gandum yang tipis dan rusak oleh angin timur itu akan menjadi 7 tahun kelaparan. Inilah hal yang aku katakan kepada Fir'aun, yaitu apa yang hendak Allah lakukan telah Dia nyatakan kepada Fir'aun. Sesungguhnya akan datang 7 tahun masa kelimpahan besar di seluruh tanah Mesir. Setelah itu akan datang 7 tahun kelaparan, sehingga segala kelimpahan sebelumnya di tanah Mesir akan terlupakan. Kelaparan itu akan menghabisi tanah ini. Bahkan, kelimpahan itu tidak akan diingat lagi di tanah itu karena kelaparan sesudahnya, sebab hal itu akan terlalu berat. Karena mimpi itu diulang sampai 2 kali bagi Fir'aun, berarti hal tersebut telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan melaksanakannya secepatnya. Sebab itu sebaiknya Fir'aun mencari seseorang yang pandai dan bijaksana, lalu mengangkatnya atas seluruh tanah Mesir. Lalu hendaklah Fir'aun menunjuk para pengawas atas tanah ini dan mengambil 1/5 bagian dari hasil tanah Mesir selama 7 tahun kelimpahan itu. Biarlah mereka mengumpulkan segala makanan dalam tahun-tahun yang baik yang akan datang ini dan menimbun gandum di bawah tangan Fir'aun. Biarlah mereka menyimpan makanan di kota-kotanya. Makanan itu akan menjadi persediaan untuk tanah ini selama 7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya tanah ini tidak dibinasakan oleh kelaparan itu. Usul tersebut baik di mata Fir'aun dan di mata seluruh hambanya. Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Lalu Fir'aun berkata kepada para hambanya, apakah kita dapat menemukan orang seperti ini, seseorang dengan roh Allah di dalam dirinya? Lalu Fir'aun berkata kepada Yusuf, karena Allah telah membuatmu semua hal ini diketahui olehmu, maka tidak ada satupun yang sepandai dan sebijaksana dirimu. Kamu akan berkuasa atas istanaku, dan berdasarkan perkataan mulutmu lah seluruh rakyatku akan diperintah. Fir'aun berkata kepada Yusuf, lihat, aku telah mengangkatmu menguasai seluruh tanah Mesir. Kemudian Fir'aun melepaskan cincin meterai dari tangannya dan memasangnya di tangan Yusuf. Lalu dia memakaikan pakaian dari linan halus kepada Yusuf dan memasang sebuah rantai emas di lehernya. Setelah itu, Fir'aun menyuruh Yusuf mengendarai keretanya yang kedua, dan di hadapan Yusuf mereka berseru, berlutut. Demikianlah Fir'aun mengangkatnya menguasai seluruh tanah Mesir. Fir'aun berkata kepada Yusuf, akulah Fir'aun, tetapi tanpamu tidak akan ada seorang pun yang mengangkat tangannya atau kakinya di seluruh negeri Mesir. Kemudian Fir'aun menamai Yusuf dengan Zafnat Pa'aneah. Dia juga memberikan Asnat kepadanya sebagai istri, yaitu anak Potifera, Imam Dion. Lalu Yusuf pergi ke seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika dia berdiri di hadapan Fir'aun, Raja Mesir. Yusuf pun pergi dari hadapan Fir'aun dan pergi mengelilingi seluruh tanah Mesir. Selama 7 tahun kelimpahan, tanah itu mengeluarkan hasil yang berlimpah-limpah dari tanah.
Selama 7 tahun, dia mengumpulkan segala makanan dari tanah Mesir dan menimbun makanan di kota-kota. Makanan dari ladang, dari sekitar masing-masing kota, ditimbunnya di tengah kota. Yusuf menimbun gandum, seperti pasir di laut, sangat banyak, hingga dia berhenti menghitungnya karena sudah tidak terhitung. Masa kelaparan mulai. Sebelum tahun kelaparan datang, lahirlah 2 anak laki-laki bagi Yusuf dari Asnat, anak Potifera, seorang imam di On. Yusuf menamai anak sulungnya Manasye, sebab katanya, Allah telah membuatku melupakan segala kesusahanku dan seluruh rumah ayahku. Nama anak keduanya adalah Efraim, sebab katanya, Allah telah membuatku berbuah-buah di tanah kesengsaraanku. 7 tahun kelimpahan di tanah Mesir pun berakhir. 7 tahun kelaparan pun mulai tiba. Sebagaimana yang telah dikatakan Yusuf, kelaparan terjadi di semua wilayah. Tetapi di seluruh tanah Mesir ada makanan. Ketika seluruh tanah Mesir kelaparan, rakyat mulai berteriak kepada Firaun untuk makanan. Kemudian Firaun berkata kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf. Kamu harus melakukan apapun yang dikatakannya." Ketika kelaparan semakin menyebar ke seluruh muka bumi, Yusuf pun membuka semua penimbunan dan menjualnya kepada orang Mesir. Kelaparan itu terlalu berat di tanah Mesir. Orang-orang dari seluruh bumi berdatangan ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf karena kelaparan itu sangat berat di seluruh bumi.